Perkenalkan, nama saya Junyadi dan hari ini kami akan melakukan sesi demonstrasi di mana PP saya Ibu Sumiati dan fasilitator saya Ibu Kosiah. Pada sesi ini saya berperan sebagai supervisor dan rekan saya. Nama saya Raihanun, saya dari STIT Al-Ma'arif Darussalam. Dalam hal ini saya berperan sebagai coach. Dan saya Niwayan Giantari Utami dari SMK Negeri 1 Tanjung berperan sebagai coaching. Ya, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Rai? Alhamdulillah baik Pak Jun. Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum Bu Rai mulai coaching ini, saya sebagai supervisor akan menanyakan pada Bu Rai ya. Pertanyaan pertama, apa yang Ibu Rai ingin kembangkan dari coach bersama Bu Ami? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti, saya berharap saya memiliki 3 kemampuan dalam coaching ini. Yang pertama, kompetensi tentang mendengarkan dengan penuh, kemudian kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga bisa menanyakan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti sehingga dia bisa menemukan solusi-solusi dari apa yang diutarakan nanti. Oh ya. Jadi ada 3 ya Bu ya. Nah, mungkin dari 3 itu mana yang Ibu kembangkan nanti? Yang ingin saya kembangkan di sini ada 2 Pak. Ya. Saya bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi mendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot. Ada 2 ya. Mungkin ada harapan dari coach ini bagaimana Bu? Harapan saya dari hasil coaching nanti, dari hasil observasi yang Bapak lakukan nanti, saya berharap saya bisa mengetahui kemampuan atau kompetensi apa yang sudah saya miliki. Kemudian saya juga nanti bisa mengetahui apakah saya sudah bisa melakukannya sesuai dengan alur cerita apa tidak. Gitu Pak. Baik Bu, terima kasih ya. Selamat pagi Bu Ami. Selamat pagi Bu Re. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, terima kasih. Tapi saya lihat Ibu Ami kelihatannya tidak seceria dan tidak semangat seperti hari biasanya Ibu. Kira-kira ada apa ini Bu? Iya Bu, jadi sebenarnya saya lagi ada masalah ini Bu. Kebetulan Ibu kesini dan bertanya, jadi bolehkah saya bercerita ke Ibu? Apakah Ibu ada waktu untuk mendengar cerita saya? Tentu saja Ibu. Jadi Ibu jangan sungkan ya kalau sekiranya ada masalah atau apa, silahkan cerita saja. Insya Allah saya ada waktu. Terima kasih sebelumnya. Baik. Kira-kira nih Bu, apa nih yang mau dibicarakan? Jadi Bu begini, tahun ini kan saya menjadi pembimbing ini untuk siswa kelas 12 yang sedang prakrin itu Bu ya, yang sedang PKL. Jadi ada beberapa siswa bimbingan saya itu yang belum 1 bulan di tempat prakrin itu sudah minta pindah Bu. Jadi kurang lebih mereka baru 1 minggu lah ya hitungannya di sana. Jadi mereka menghubungi saya dan mereka bilang mereka Bu saya mau pindah tempat prakrin gitu. Iya, jadi yang saya tangkap dari cerita Ibu tadi ada 2 siswa Ibu yang baru belum 1 bulan prakrin sudah mau pindah. Iya Bu, benar. Nah, kira-kira Bu nanti dari percakapan kita nanti apa nih harapannya Ibu? Harapan saya sih bisa menyelesaikan masalah ini ya Bu ya. Jadi masalah kepindahan tadi tidak perlu saya lakukan. Jadi saya bisa menemukan solusi tanpa harus melakukan penarikan siswa karena kan
masalahnya ini belum 1 bulan ini Bu, dan kita ada MOU juga nih dengan tempat PKL-nya. Jadi nggak enak kalau misalnya harus dipindahkan, sementara rentang waktu terakhir kan harusnya 6 bulan itu Bu. Semoga saya bisa menemukan solusi lah dari masalah ini. Jadi tadi siswanya ingin pindah padahal belum 1 bulan di sana. Kira-kira nih Bu, apa nih masalah? Kenapa kok anak-anak itu belum 1 bulan prakrin di sana, kok tiba-tiba mau pindah gitu Bu? Kalau mendengar dari cerita mereka, itu mereka bilang kalau pekerjaan mereka di tempat prakrin itu tidak sesuai Bu dengan jurusan mereka. Kan mereka ini jurusan komputer, ya harusnya mungkin ditempatkan di bagian yang memang lebih banyak aktivitasnya menggunakan komputer. Sementara ada satu anak ini ditempatkan di kitchen, jadi di sana mereka bersih-bersih, melayani tamu, kemudian anak satunya lagi itu ditempatkan di FO. Dia merasa kesulitan karena tidak fasih gitu Bu berbahasa Inggris. Itu sih sebenarnya kalau versi mereka alasannya seperti itu. Makanya mereka pengen pindah Bu. Itu ya Bu. Kira-kira nih Bu, harapan dari siswanya Ibu, karena mereka ini kan katanya tadi jurusannya berbeda dengan yang ditempatkan tadi. Iya. Kira-kira harapan dari siswanya Ibu itu seperti apa gitu? Kalau harapan mereka sih mereka bisa ditempatkan yang memang sesuai dengan jurusannya mereka. Kalau komputer mungkin bisa di accounting-nya atau kemudian bisa di bagian marketing sosial medianya gitu Bu ya, digital marketingnya. Karena kan memang mereka jurusannya komputer, kemudian multimedia, jadi lebih banyak membuat konten dan menggunakan komputer gitu. Harapan Nah, dari anak-anak. itu harapan dari anak-anak ya. Kemudian kira-kira nih dari permasalahan tadi Bu ya, kira-kira apa nih yang sudah Ibu Ami lakukan gitu untuk mencoba untuk mengatasi masalah ini? Untuk sejauh ini yang sudah saya lakukan itu saya memotivasi sih Bu, lebih ke motivasi siswanya, kemudian meminta mereka untuk tetap bertahan di situ karena masalah tadi yang belum 1 bulan itu. Jadi saya meminta mereka untuk mencoba untuk mengkomunikasikan dulu deh dengan pihak di sana, menjelaskan jadi mereka jurusan apa, biar nanti kedepannya mungkin bisa ditempatkan di tempat yang sesuai gitu. Artinya saya lebih lebih menekankan mereka untuk tetap bertahan dan memotivasi mereka gitu Bu. Karena mungkin kan masih awal ini mungkin emang konsep kerjanya di sana seperti itu, jadi saya mungkin mereka harus membiasakan dulu lah dengan cara kerja di tempat itu gitu. Kira-kira nih menurut Ibu Ami yang dilakukan Ibu Ami ini sudah maksimal atau bagaimana? Dari skala 1 sampai 10 kira-kira Bu Ami sudah melakukan untuk menyelesaikan masalah ini angka berapa kira-kira? Kalau menurut saya masih 6 Bu. Itu karena belum ada solusinya, artinya siswanya masih tetap ingin pindah Bu, walaupun saya sudah memberikan motivasi seperti itu, mereka tetap ingin pindah. Jadi skala menurut saya untuk solusi saya ini ada itu masih di angka 6. Angka 6. Iya. Baik. Jadi untuk mencapai angka ideal ya Bu, kira-kira angka ideal yang ingin Ibu lakukan, Ibu merasa bahwa itu sudah maksimal Ibu lakukan, kira-kira angka berapa Ibu ingin capai gitu? Saya sih pengennya di angka 9, kalau dari skala 1 sampai 10 pengennya ada di skala 9 Bu. Angka 9. Baik. Iya. Kira-kira nih dari tadi kan yang sudah Ibu lakukan sudah motivasi, kemudian anak-anak pun tetap bertahan, kemudian menjelaskan ke tempat kerja dan Ibu juga itu masih di angka 6. Kemudian untuk mencapai angka 9 nih Bu, kira-kira ini harapannya Ibu untuk mencapai angka 9 apa nih yang akan Ibu lakukan gitu? Karena kan sejauh ini komunikasi saya hanya ke siswa. Jadi mungkin untuk mencapai angka 9 itu mungkin saya harus komunikasi juga dengan pihak di sana ya Bu ya, dengan manajer. Jadi supaya saya bisa mendengarkan cerita dari dua versi gitu. Nanti mungkin dari hasil cerita dari manajer atau pihak DUDI-nya itu bisa saya menarik kesimpulan. Jadi sebenarnya solusi untuk ini tuh apa, masalah ini apa, seperti itu. Kira-kira ada lagi yang akan Ibu lakukan?
Eh, Mungkin tindak lanjut dari komunikasi saya dengan manajer tadi itu nanti akan saya sampaikan ke siswa dan juga saya akan memanggil orang. Baik, kira-kira ada lagi yang akan Ibu Ami lakukan untuk mencapai angka 9 tadi? Mungkin ini Bu ya, setelah saya melakukan komunikasi dengan pihak manajer, saya akan melakukan pemanggilan siswa, kemudian bersama dengan orang tuanya. Di situ saya akan menjelaskan jadi hasil konfirmasi saya dengan manajer seperti apa, itu nanti akan saya sampaikan ke orang tua dan siswanya. Baik, luar biasa sekali Bu Ami ya. Jadi tadi sudah bisa ada gambaran ya tentang solusi-solusi ya yang akan dilakukan oleh Ibu Ami. Nah, kira-kira nih dalam masalah ini kira-kira siapa-siapa yang akan Ibu libatkan kira-kira? Yang pastinya ketua jurusan saya sebagai penanggung jawab, kemudian ketua kegiatan ini atau ketua prakrinnya, kemudian kalau memang harus melibatkan kepala sekolah untuk masalah ini, saya akan minta ini kepala sekolah juga untuk pertanggungjawaban. Ibu Ami. Nah, dari tadi rencananya Ibu Ami, kira-kira juga kapan nih mau dijalankan rencananya nih? Besok mungkin Bu ya, karena kebetulan besok kan sudah hari efektif, jadi hari kerja, jadi saya juga bisa menghubungi pihak DUDI-nya, tidak mengganggu di waktu liburnya. Besok sepertinya Bu. Masya Allah, luar biasa sekali, gercep Ibu ya, tidak mau memendam-mendam masalah biar cepat terselesaikan ya. Baik Ibu Ami, tadi dari permasalahan yang ditemukan, kemudian solusi yang didapatkan ya, sudah luar biasa sekali menurut saya, sudah menemukan titik terang ya dari permasalahan tadi. Jadi saya jadi tidak sabar nih menunggu hasil dari rencana aksinya Ibu Ami. Jangan lupa ya, nanti kabarin lagi ya. Oh baik, Bu. Baik. Baik Ibu Ami, mungkin itu saja Ibu Ami ya. Ya, Ada Bu. lagi? Itu saja. Terima kasih Bu ya sebelumnya atas waktunya. Baik, sama-sama. Saya tunggu kabar selanjutnya. Ya Bu, selamat pagi Bu Ami. Pagi Bu. Nah, Bu Rai tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Ami ya. Nah, di sini sebelum kita tutup kegiatan ini, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan coaching tadi. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching bersama Bu Ami tadi? Apakah indikatornya sudah tercapai atau belum? Pak. Terima kasih Pak Jun ya atas waktunya. Jadi menurut saya tadi dari langkah-langkah coaching itu menggunakan alur Tirta ya. Saya rasa saya sudah melakukan 4 langkah tersebut sesuai dengan alur Tirta. Kemudian mengenai kompetensi Pak ya, kompetensi yang saya miliki, saya juga rasa tadi sudah saya mulai melakukan atau mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengar kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif juga Pak. Itu sih yang saya dapatkan tadi. Ya benar Bu ya. Jadi dari pengamatan saya juga Ibu Raya sudah melakukan prinsip coaching itu dengan apa yang menjadi tujuan Bu Raya itu pertama hadir penuh ya, kedua mendengar dengan rasa, kemudian yang ketiga itu pertanyaan berbobot ya, untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Ami dan sesuai dengan alur Tirta. Terima kasih. Ya, jadi yang kedua, kompetisi apa yang Ibu Rai ingin kembangkan ke depannya nanti? Jadi tentunya Pak ya, karena ini juga menurut saya ini saya baru mulai ya untuk pembelajaran tentang coaching ini. Jadi saya baru-baru belajar bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan aktif, hadir penuh di saat coaching gitu. Saya juga ingin mengembangkan itu Pak. Saya ingin terus berlatih supaya keahlian saya dalam sesi coaching Pak ya bertambah itu Pak, dan lebih baik lagi. Ya, benar sekali Bu ya. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Amin. Bisa
menggali potensi si coach ya, dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach akan bisa menggali potensinya. Terima kasih Bu Rai atas kesempatannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.